Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya ke Mbak Maria, ya dari sisi ilmunya Mbak Maria ini, sustainability, CSR begitu, seperti apa? Dan sustainability tadi disebut beberapa kali oleh Pak Tungkot, oleh Pak Gulat juga, Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Ya, terima kasih banyak Pak Usman. Saya sangat terinspirasi dengan pemaparan dari semua bapak-bapak di sini. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya Pak Usman ya. Silakan. Kita Ya, sedang menyiapkan. oh sudah Ya, Pak. sudah, Ya, ya. sudah. Ya, oke. Baik, jadi saya akan menyorot dari sisi anak ini saja keberlanjutan dalam kemitraan sektor perkebunan ya. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan dan tentunya Bapak Ibu semua di sini, termasuk pemirsa ya, sudah, menyadari bahwa persoalan utama dunia yang sedang kita hadapi saat ini, itu adalah climate change dan pandemi Covid. Nah, climate change ini perubahan iklim kalau kita lihat satu persatu, ini dampaknya itu adalah sistemik. Jadi tidak hanya kepada, sektor makanan jadi shrinking productivity of harvest jadi dari panen-panen tetapi juga kepada aspek lain. Jadi misalnya kepada aspek air misalnya. Kemudian juga adalah panas bumi sehingga kita lihat di awal tahun sampai dengan bulan lalu kita lihat banyak kebakaran-kebakaran hutan terjadi di berbagai tempat di dunia. Nah, kemudian juga, banyak sekali menyebabkan aspek, ekonomi. Nah, selain itu ada COVID-19 yang juga memberikan dampak kepada tentu kita masing-masing dan kemudian untuk, bisnis tentunya kepada klien kita dan kepada kliennya klien, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara, kemitraan, inti plasma, maka supplier kita pun itu sebetulnya juga merupakan klien kita. Jadi yang kita harus layani juga supaya nanti, produk yang kita hasilkan atau yang kita jual itu adalah sesuai dengan standar maupun, komitmen kita kepada klien kita yang lainnya. Nah, selanjutnya kita tahu ada 17 Sustainable Development Goals. Nah, di sini, dari dampak dari climate change maupun Covid itu mempengaruhi value chain dari, sektor perkebunan. Di sini saya ambil dari website ini. Jadi tentunya pertama itu adalah dari faktor input. Inputnya itu adalah, tentunya semua bahan baku yang dipakai ataupun sumber daya atau capital ya yang dipakai di dalam melakukan produksi. Jadi di sini produksinya. Jadi petani memproduksi pun itu akan terpengaruh oleh dampak climate change maupun COVID. Jadi kualitas dari produk pangan maupun raw material. Kemudian juga ini akan mempengaruhi processing. Jadi processing dari produk-produk yang akan kita jual. Nah, tentunya akan mempengaruhi juga marketing. Kita lihat sekarang dengan adanya Covid akan sulit sekali untuk menjalankan semua kegiatan secara tradisional. Semua maksudnya secara mengikuti historical ya. Kita sekarang harus betul-betul membuat sesuatu yang inovatif termasuk penjualan. Mungkin penjualan sekarang sangat tergantung dengan digital marketing misalnya. Jadi kita harus melakukan inovasi-inovasi. Penjualan produk-produk pertanian itu adalah misalnya melalui digital marketing. Nah, kemudian juga dari pola konsumsi. Pola konsumsi sekarang berubah. Malah food industry itu akan menjadi industri yang sangat kuat ke depannya. Karena apa? Karena dengan adanya work from home, dengan adanya pembatasan untuk secara physical distancing, maka menyebabkan rumah tangga itu banyak sekarang orang menjadi masak sendiri. Nah, jadi sebetulnya industri makanan itu akan berkembang pesat sekali di masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita melihat di FAO itu ada beberapa SDG yang paling relevan yang berkaitan dengan industri makanan. Jadi ada SDG 2, 5, 6, ini bisa dilihat dari websitenya ini. Kemudian SDG 12, 14, 15, dan tentunya dalam pola inti plasma kemitraan ini adalah SDG nomor 17.
Nah, sekarang ternyata FAO juga mempunyai yang namanya Sustainability Assessment of Food and Agriculture System. Nah, di sini dia ada bagaimana kita menilai keberlanjutan sistem pangan dan pertanian. Jadi di sini Pak Usman itu sistemnya dan ini adalah international standard yang bisa dipakai oleh sistem pangan maupun pertanian kita. Nah, ruang lingkupnya itu banyak sekali. Jadi ada sumber-sumber yang bisa diambil di sini. Jadi ada guideline-nya, ada indikatornya, ada tools-nya, bahkan untuk smallholder. Jadi untuk petani-petani skala kecil, itu pun bisa diterapkan. Apa ruang lingkupnya? Nah, disinilah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gulat, kemudian kemudian juga oleh Pak Tungkot ya, kemudian oleh Pak Setiono juga, bahwa di sini penting adanya tata kelola. Jadi tata kelola ini luas sekali ya, termasuk adalah tata kelola, transparansi, kemudian juga accountability dari sistem misalnya sistem bisnisnya, sistem kerjasamanya, pembiayaan, perdagangannya itu harus tata kelolanya baik. Kemudian juga lingkungan hidup. Dengan adanya climate change ini, maka semua pihak baik inti maupun plasma itu harus memperhatikan bagaimana ketahanan pangannya ini. Bagaimana ke depannya inovasi di dalam pertanian itu bisa menyesuaikan. Jadi ada climate bukan hanya mitigation tetapi juga adjustment ya. Jadi kita mengikuti kondisi alam yang betul-betul sekarang ini unpredictable. Nah, bagaimana inovasi itu bisa menjamin produksi dan pertanian ataupun quality-nya. Tentunya itu juga mengakibatkan mempengaruhi faktor ekonomi dan sosial. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung keberlanjutan kemitraan inti plasma untuk terciptanya share value dan mendukung SDG. Nah, di sini kita perlu mengetahui adanya bagaimana perusahaan melakukan inovasi di waktu tanam dan panen. Tentunya para petani sekarang sudah merasakan pola harvesting dan pola tanam sekarang itu pasti berbeda dengan 5 tahun yang lalu misalnya. Jadi atau 5 bahkan atau 10 tahun yang lalu. Di sinilah perlu ada penyesuaian. Jadi contoh kasus misalnya di Bojonegoro. Di Bojonegoro itu dengan adanya climate change maka banjir lebih sering tuh Pak Usman. Nah, jadi akhirnya bupatinya itu dan masyarakat itu menyesuaikan jadwal tanam lebih cepat dan panen lebih cepat misalnya. Kemudian dukungan di bidang kesejahteraan petani yang ini atau plasma yang dapat dilakukan atau dibantu oleh perusahaan inti. Ya di mana perusahaan inti itu bisa memikirkan human right-nya dari si para supplier-nya atau petaninya ini. Nah, bagaimana mereka itu aspek kesehatannya? Apakah mereka sudah diberikan training mengenai protokol COVID? Diberikan bantuan-bantuan agar dapat mengikuti protokol COVID. Karena kedepannya itu protokol COVID itu menjadi new normal dari semua petani. Nah, kemudian juga ketahanan pangan. Apakah dengan adanya COVID ini, petani-petani itu mampu untuk memenuhi kehidupan untuk makan aja, kebutuhan basic untuk keluarganya sendiri. Tentunya sulit melakukan penjualan dan panen dan sebagainya. Sehingga disinilah perusahaan itu perlu memberikan kegiatan-kegiatan CSR. Untuk nomor satu, perutnya dulu nih, ketahanan pangan dari para petaninya ini. Apakah sudah dipikirkan ada bantuan-bantuannya? Nah, kemudian juga akses internet. Pak Usman ini kelihatannya memang nggak related, tapi petani itu juga punya keluarga, di mana anak-anaknya juga sekolah. Sekarang new normalnya semua harus online. Nah, itu bagaimana kalau sampai mereka kehabisan uang untuk pulsa, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nah, itu bagaimana? Itu harus diperhatikan juga dalam ruang lingkup share value. Kemudian juga kooperasi dengan tata kelola yang baik. Jadi bukan kooperasi atau KUD yang ketua untung duluan. Nah, tetapi kooperasi yang tata kelola baik. Nah, itu bagus sekali. Nanti ada mekanisme tadi kepemilikan saham yang tadi Pak
Setiono jelaskan itu bagus sekali. Kemudian yang kelima, digital marketing untuk produk-produk pertanian, seperti saya ungkapkan tadi. Dan yang keenam, ini tadi yang diungkapkan oleh Pak Setiono, mendirikan community enterprise untuk petani, di mana koperasi itu bisa menjadi pemegang saham. Ini bukan hal yang muluk, Pak Usman. Itu ada 100 perusahaan agriculture yang dimiliki oleh koperasi petani di berbagai negara, Pak Usman. Jadi kalau di negara lain bisa, mengapa di Indonesia tidak bisa? Nah, ini konsepnya disebut dengan community enterprise. Jadi di mana para petani itu akhirnya juga memiliki saham di perusahaan inti. Nah, kemudian di sini ada konsep mengenai creating share value. Creating share value itu ada 3 macam, memang banyak sekali, tetapi yang saya ingin tekankan adalah yang nomor 3. Jadi meningkatkan keterampilan pemasok, dalam hal ini petani dan lembaga pendukung di masyarakat, tempat perusahaan beroperasi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya di dalam ini adalah value chain di dalam semua perusahaan. Jadi ada SIPOC, supply, input, process, output, customer. Jadi bagaimana bisa membina petani itu menjadi plasma. Kemudian inputnya, bagaimana perusahaan itu melalui CSR-nya, misalnya membuka sekolah atau membuat suatu training-training informal, vokasi, agar masyarakat itu dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan. Kemudian menjadikan petani di ranah proses, menjadi pemasok untuk bahan produksi. Lalu di outputnya membina masyarakat untuk membantu penjualan. Kemudian di bidang customer-nya, meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu menjadi konsumen. Nah, saya sangat terkesan dengan presentasi Dr. Tungkot tadi, maka saya mohon izin ya Pak Tungkot untuk menggunakan ini, bagaimana share value dari framework-nya Pak Tungkot ini bisa diciptakan Pak Usman ya, luar biasa. Jadi bagaimana bermitra dengan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk khusus petani aja, tetapi masyarakat lainnya untuk mendukung core bisnisnya atau bisnis inti dari perusahaan inti. Jadi bagaimana petani itu bisa menjadi penyedia sarana produksi, membantu produksinya, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemitraan yang sudah dijelaskan oleh banyak sekali tadi oleh Pak Gulat, oleh Pak Tungkot dan semuanya. Jadi di sini penting sekali, pertama di antaranya ya kita harus menyadari bahwa satu sama lain itu saling bergantung. Jadi persoalannya petani pun itu akan menjadi persoalannya inti. Itu kita harus sadar. Jadi kita nggak bisa tidak peduli. Jadi itu pertama kita harus sadar. Kemudian kita harus punya niat baik yang sama untuk saling mendukung. Karena yang namanya partnership itu spiritnya adalah memberi kehidupan. Kalau kompetisi itu kan spiritnya lebih mematikan ya Pak Usman ya. Jadi kalau kamu mati saya menang gitu ya, menang kompetisi. Tetapi kalau kemitraan itu spirit memberi kehidupan, giving life. Jadi kalau kamu hidup maka saya juga hidup. Saya hidup kamu harus hidup begitu. Jadi spiritnya itu harus niat yang sama, memberikan kehidupan, lalu kerjasama yang seimbang. Jadi kalau nggak seimbang ya seperti itu tadi yang Pak Gulat sampaikan ya, bahwa akhirnya terjadilah perceraian itu Pak gitu. Jadi kita inginnya adalah sustainable marriage ya, sustainable ya. Iya Pak ya, Pak Gulat. Iya Ibu. Iya Pak, betul. Kemudian ada komitmen dari kedua belah pihak untuk melakukan pengorbanan. Jadi yang namanya komitmen itu harus saling berkorban. Lalu berkorbannya itu sumber daya tentunya. Sumber dayanya itu bisa waktu, bisa pendanaan, kemudian disiplin. Jadi kalau memang sudah janji ada perjanjian di depan, ya harus disiplin, dipenuhi perjanjian itu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain. Kemudian juga adanya kepercayaan dari masing-masing pihak, kemudian transaksi perdagangan yang fair dan saling menguntungkan, dan kemudian tentunya itu semua akan terjadi apabila terbina komunikasi yang baik. Nah, begitu saja Pak Usman. Baik, terima kasih Mbak Maria. Ini penting sekali saya kira catatan terakhirnya supaya kemitraan inti plasma itu sustain ya, berkelanjutan. Ya.